Tahu lah langsung ya. Iya. Nah jadi dia ke sono Bang Edi dan harganya itu yang sepasang awalnya dia beli Iya, sepasang iya, Bay. iya. Yang Tegak itu sama Iya. mixer Siko Heeh. mikrofonnya ada 3 dapat. Oh, iya, iya. Dan itu berapa ya kemarin tuh menyentuh 11 apa itu nah. Iya. Kurang lebih ya. Nah, itu juga Mhm. Bang Ilham. Akhirnya sekarang disewakannya. Nah, kan? Ditambahkannya LED yang berapa tuh? TV 32 inci. Iya yang ada heeh. tegaknya itu Iya, kan. heeh. Dapat duit Bang Edi dia sekarang. Betul. Aha. Heeh, heeh. Lagi di mana ngejob kami Lagi ini ngejob. segala macam. Sampai akhirnya terkadang diajaknya juga nge-MC Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Akhirnya yang tadinya hobi Jadi duitnya balik gitu. menghasilkan cuan Cuan kan? juga. Iya. Aha. Mungkin sekarang lah balik modal sudah bahkan Iya. dapat keuntungan ya. Sudah kemarin dia aktif boleh lah dia tuh adu di hotel pernah. Oh, iya, iya. Kayak acara di sekolah budak-budak tuh adu Iya, juga. Karena memang tipikal budaknya pensi-pensi tuh kan. aktif juga kan. Heeh. Nah yang kemarin pernah nanya di Bang Edi itu yang untuk di acara motor kan. Heeh, heeh, heeh. Ternyata di Dio mah itu nah. Karena dia ya itu tadi uangnya gesit kan. Iya, iya, iya. Beberapa titik itu pakai yang Dio itu Bang Edi. Oh, iya, 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 iya. Jadi wah ini bagus ya. Akhirnya dari perjalanan dia itu tadi nambah lagi, Betul, nambah betul, lagi betul, Bang Edi. betul. Banyak jadinya Pak itu nah. Itu memang kalau kita yang jeli Bang Edi untuk saat ini bisa dijadikan sumber pendapatan juga ya. Betul. Nah, ini cerita sedikit Bang Ilham ya. Aha. Kan ini pergeseran fenomena pergeseran ini, kalau dulu tuh kan pemain-pemain sound system tuh sebelum zaman Covid tuh kan 90-an sampai 2000-an tuh Iya. bisa dihitung dengan jari Bang Ilham. Aha. Uang-uang besar-besar kalau kan. Nah, makin ke sini kan event-event itu kalau apalagi setelah balik-balik pasca Covid kan. Nah, nunggu event besar tuh kapan? Bener. Sementara event-event kecil Sudah ini dibatasi. berguyur Oh iya terus kan. banyak kan. Jadi sekarang pilihannya nak meloi zaman atau nak bertahan. Benar. Kalau nak bertahan misalnya, pokoknya aku nak nungguin job besar deh. Sudah selesai. Selesai. Udah berkembang kan. Iya, karena kadang-kadang juga sound besar job-job besar itu datangnya sekali-sekali, begitu datang juga rupanya vendornya lah dari Jakarta. Oke. Sudah jadi penonton be. Akhirnya di situ banyaklah mungkin itu dari itu memungkinkan banyak pemain-pemain baru yang Oh, kata itu. Bang, salah satunya kata Bang Ilham tadi Dari yang hobi kan? Nah, kalau dulu tuh kan kalau udah ada uang yang punya komunitas nian yang cak aku tadi harus nanya-nanya ngumpul sama uang dan tidak bakal bisa membuat itu sound system itu karena tempat belinya dulu tuh tidak ada gampang Bang Iya, Ilham. Kebanyakan tuh mesen di Jawa, mesen di Jakarta gitu iya. kan. Kayak yang dulu ya. Kalau sekarang ini kan Lah banyak tuh. pening-pening nyingok Shopee kan. Pesan ini dan harganya pun sudah sangat terjangkau. Oke. Ya memang ada yang kelas yang atasnya ada. Jadi kan kalau orang nanya, Bang ini kami misalnya nak membuat sepaket sound system itu Bang Edi berapa lah habis? Tergantung kamu nak yang 250 juta ada, yang 25 juta ada, yang 2.500.000 ada. Betul. Aduh kalau sekarang ini pilihannya Nah sangat sama cek kawan banyak. kita tadi tuh. Pokoknya lah, sudah pacak lah untuk bernyanyi kan. Sudah lengkap kan? Sudah lengkap 11 juta itu Bang Cuma Edi. 11 juta. Kalau dulu tuh 11 juta tuh baru dapet speaker sebelah kali kan. Iya benar Oh mahal lebih mahal ya. Saking mahalnya dulu. Untuk Dan memang belum lagi kalau dulu tuh kalau pacak memang harus punya mobil truk. Iya, untuk Dan tuh angkatnya. sewanya kan lumayan mahal. Jadi besarnya dulu tuh memang modalnya Bang Modal. Ilham. Nak beli mobil truk. Bener. Iya kalau enggak nyewa terus kan mahal. mahal tuh. Itu genset. Karena malah zaman dulu kan kita lihat yang angkat sound itu pakai mobil besar kalau kan. Dan uangnya tuh kadang uang 8 Bang Ilham. Kalau sekarang nih uang 2 supir sama ibarat itu kawan sih kok. Sudah, itu pun kadang-kadang kawan ngobrol baik. Nah ini sesuai dengan topik kita juga, ini asli juga tetangga kita juga. Yang punya orkes rambutnya panjang itu kan di kawasan KM 9 tuh. Kalau dulu aktif nian, tapi sekarang ya bukan kita mbak mano-mano begini jobnya malah tergeserkan. Bisa jadi karena tadi Alatnya sudah ada upgrade lagi. Nah, walaupun katanya bagus dan alat aku nih zaman dulu tuh aku Eksis. mana-mana. Iyo, terserah lamang zaman dulu Beda. jiwa. Dan mau sekarang kan ngelihatnya apa maaf ngomong tuh kayak wah ini udah enak lagi dilihat. Iya. Yang terlalu mano-mano kan. Kalau dulu kan yang dulu tuh dianggap bagus, misalnya tuh kotak peta-peta, terus dicat warna hitam, terus tengahnya warna kuning, Oke. ininya warna merah, warna-warni kan. Zaman dulu tuh kan gantian, tapi sekarang alang kecak jadulnya gitu Iya kan. benar. Yang pakai ambal kan. Pakai ambal pulo. Nah, ambal itu kan memang
selera salah kan. satu dulu kan memang dulu pakai ambal galor rata-rata Bang Ilham. Cuma kalau sekarang nih sudah jarang, bahkan aku udah pernah lihat lagi Iya. yang berambal. Dia lebih ke apa yang kayak ini Bang ini yang bolong-bolong itu besi ya Iya, kayak ramnya itu. ram besi itu kan. Dulu kan kadang tuh dari kain pulau ramnya. Terus tuh yang dari ambal tuh kadang-kadang tergesek-gesek akhirnya robek. Iya. Robek terus tuh kadang-kadang kena tanah tuh susah dibersihkan. Terus juga yang ininya kayu kan. Kayu, lah kadang-kadang lah gompel pulau. Sehingga pas datang tuh walaupun suaranya bagus, uang juga zaman apa tuh sound system zaman kapan ini itu jadi pengaruh juga kan. Tetap. Sementara ada kan sudahlah sama kami be yang kata kawan Bang Ilham tadi misalnya yang kami bagus kalau murah apa itu harganya lebih murah pula karena dia berani murah karena dia memang modalnya murah. Sementara yang Mamang tadi nggak balik modalnya kan. Lama kalau murah aja tuh. Puluhan juta katanya. Nah itu kadang-kadang berpikirnya itu nggak ketemu memang di situ tuh Bang Ilham. Yang akhirnya zaman ini merubah segalanya ya Bang ini. Itu tadi kata kami fenomena pergeseran ini karena banyak faktor ya gitu. Dan Kulo juga pernah lihat Bang Endi ngejob itu di mall yang ada di Radial itu nah. Iya. Itu kan Bang Endi dari jauh kami itu. Tapi enggak panggil Bang Endi lagi sigetnya waktu itu kan. Siapa nyanyi be gitu. Kalau enggak salah itu jam-jam setelah maghrib mall nak nutup itu. Iya. Ada Bang Endi lagi rame di situ kan. Kami itu di luar kaconya itu. Mungkin lah nak tutup tadi ya. Ayo. Nah jadi termasuk untuk job di Aura Sound ini apa nih dari perjalanan awal sampai dengan saat ini lebih banyak mainnya ke mana nih Bang Yandi? Oh iya, jadi memang salah satu kekhasan dari Aura Sound System ini, walaupun dia tidak besar, memang dari awal kami settingnya kami tidak nak besai ukurannya apapun itu. Penting suaranya penting enak suaranya gitu, bulat kan enak. Karena kami mikirnya kayak ini Bang Ilham, modalnya tuh pasti besar. Sementara kami ini newcomer. Iya. Kalau kita nak misalnya main besar, itu pemain-pemainnya di Palembang ini kan lah banyak. Di sana mereka bahasa kasarnya itu lah bercakaran untuk mereka baik. Kita baru nak muncul kan, kalau kena cakar juga istilah kan. Sementara kami melihat fenomena ini kalau kita main di middle dan low gitu kan di bawah yang kecil-kecil, kayaknya tuh memang tidak 10 seberapa ininya, tapi rutin. Bahkan kalau job-job itu bisa dia tuh seminggu sekali atau kadang-kadang sepinya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kita malah bisa, kami itu Bang Ilham pernah tidak nurun dari mobil karena setiap hari itu ada yang selalu ada yang pakai. Entah TK, SD. Nah itu enaknya kalau yang jadi kita pakai ilmu itu tuh, uang tua zaman dulu. Iya. Dikit jadi yang penting lancar. Iya, dikit penting lancar. Karena kayak anak-anak TK misalnya, kami pengen pakai sound, dia tidak bisa ngomongin yang sound besar tadi. Sound besar juga, macam mana kami itu tidak baca. Memang semua itulah dibawa. Tidak baca, nak uji kamu nak 2 ikut tidak baca. Iya benar. Kalau di kita baca. Jadi itu di mall. Akhirnya kan orang-orang juga kenal bapaknya kerja ini. Oh bisa bagus sih kemarin. Dari mulut ke mulut. Akhirnya nih menjadi iklannya juga itu. Iya tadinya cuma dari rumah ke rumah, akhirnya masuk mall, masuk di bahkan kami itu tidak jarang kami itu menghandle event-event yang bersifat internasional, Bang Ilham. Pernah juga ya? Sering, karena itu tadi, karena dari mulut ke mulut tadi. Misalnya kita main di rumah pejabat ya, pejabat itu datang, bosnya tamu undangannya kan? Tamu undangannya itu kan, oh ini soundnya enak ya. Nanti kamu bisa gak di acara ini apa tuh? World Championship Ski Air di Jakabaring. Itu. Dia kalau pejabat ngomong kan dia udah dona survei lagi, dia enak. Dia sudah dengar langsung kan. Sudah langsung be. Anak buahnya tinggal ya sudah melok be kan kayak itu. Nah itu tuh berapa kali terjadi di kami Bang Ilham. Jadi settingannya tuh harus benar-benar bagus ya Bang Edi ya. Sehingga audiens atau tamu undangannya tuh langsung bisa nangkep kualitas dari sound kita ini tadi. Betul, dan itu juga yang selalu kami sampai sekarang kami itu tidak pernah istilahnya kalau nyeting tuh asal-asalan. Itu. Karena kita tuh tidak pernah tahu kapan ada terjengok ketemu yang wong saya tadi pejabat misalnya dia pengen terjengok satu kali, ayo saya basingkan sudah dia tidak akan respect ke kita ya. Tapi begitu suatu saat kita biar main di mana be, oh ini alatnya dikit. Tapi bagus. Tapi kok nengok dimanapun duduk kita rato suaranya enak. Mulailah nyuruh anak buahnya kadang, Pak izin Pak minta nomor Pak, bos kami ngomong. Itu sering kali kami yang terjadi seperti itu. Diundangnya,
Pak mampir ke sini, pas kami jelasin, oh cek itu, ya sudah deh kalau pakai. Apalagi instalasi kami juga Bang Ilham, selalu kami utamakan kerapian gitu. Makanya itu value kita, karena kita sadar kekurangan kita banyak. Benar. Salah satunya kita tidak besar, tapi ketika orang tuh ketemu, kami tidak penting besar deh, penting lemak di bulat tengah tadi gitu, kan? bulat tadi gitu. Oke, nah kalau Anda nih Bang Endi yang dengerin kita tuh pengen juga nih bisnis sound tapi tidak bisa nyeting. Di Aura Sound bisa ada bantu untuk nyeting kan? Oh iya, seperti yang Atau belajar lah kayak itulah. iya, sebenarnya beberapa waktu lalu kan kita Aduh ini tidak ya. pelit ilmu ya, kita ngadakan workshop. Iya, mau start kemarin ya. Betul, untuk di masjid-masjid kita juga kan karena aktif. Nah, ini tadi kami dari awal memang positioning. Kita kan positioning kita di middle sama di dona ke high. Kalau yang kelas tinggi kita open sama kawan kan. Cuma sih kok yang kami pegang Bang Ilham, uang tahunya sama sound system kami itu, sound systemnya Aura Sound System ini ya yang do re mi ka. Nah, jadi tahu aja Jadi memang branding kita tuh ada di branding situ gitu. ya. Jadi kita tuh kasih beban, misalnya main ke tempat-tempat tertentu, orang nggak tahu kalau tempat Texas tidak ada undang kami. Jadi kami tidak perlu lagi nolak, karena orang nggak tahu, oh itu bukan sound system itu loh gitu. Tapi ketika job datang itu sudah sesuai dengan sudah yang terfilter, ketika filter job itu masuk ke kita berarti dia tahu, oh dia ini memang bukan yang remix. Jadi aman, makanya sound system kami itu awet, bakal jarang putus. Iya. Dibanding yang sound besar ini apa? Habis acara kadang putus, maintenance segala macam. belum lagi Karena ini hujan, kan. apalagi pas saat cuaca buruk kan. Nah, lebih iya, repot lebih go. repot. Kabel kan lebih banyak kemana-mana. Betul. Nah, lemahnya kami itu job-job tuh kebanyakan kalau di rumah, di gedung. Lebih ke indoor ya. Iya, jadi aman lah, walaupun hujan, yo kita teduh kan gitu. Oke, nah jadi memang tinggal ke apa namanya itu masyarakat lah ya. Masyarakat. Tapi masyarakat kayaknya lebih mengikuti perkembangan zaman juga sebenarnya tuh. Betul Bang Ilham. Jadi itu tuh akhirnya kita memberikan hasanah, memberikan pilihan ya. Kalau dulu kan uang itu tidak kasih pilihan. Sebelum penyewaan itu galau. Tapi dengan adanya orang-orang seperti kami yang berani, kita sudah kita ngelawan arus sedikit lah. Kita tidak usah besar, malah kita kecil. Yang ada yang besar itu kita bongkar kotanya. Yang kami dulu yang punya kami gimana? Yang kami dulu kan antara 2000 sampai 2010 kan yang dari Bapak kan, yang amalan tadi. Kita sebagian kita jual, sebagian kita bongkar. Modalnya yang baru itu yang tadinya satu box isi 2, kita belah, satu box isi satu box gitu. Biar memudahkan untuk yang angkat itu tangan siko juga bisa. Jadi tidak ribet ya Bang. Tidak ribet, dan besok kita misalnya kayak makin mobil pribadi pun pacak. Makin mobil pribadi pun pacak, dan ngambil job-job Pak kami tuh maaf, oh enggak malu kan. Pak kami tuh pengen ada acara akad nikah tuh daripada sepi-sepi benar itu dan mahalnya Pak. Pacak yang penting ditabung. Oh pacak, oh bisa masuk. Dan kita di saat yang bersamaan itu bisa, kalau yang besar kan cuma siko titik Bang Ilham. Kita tuh di saat bersamaan malah bisa 4 titik. Waduh. Iya kan dalam satu hari tuh ya. Dalam satu hari. Bahkan ini pernah 5 titik dalam sehari. Jadi peluangnya bagus nih ya. Iya, tapi emang lumayan capek ya gitu. Tapi SDM-nya juga kan. SDM-nya memang ada. Cuma cek kami itu kan supervisi jadinya. Cuman nih. Sudah dari sini ke sini dulu sini. Tetap monitor Bang Endi ya. Monitor. Cuma makin ke sini kan kita juga lah sudah ada kesibukan lain. Kayaknya 3 job itu sudah oke lah, paling mentok lah, dan sampai 5 lagi gitu. Tapi itu membuktikan bahwasanya justru yang kecil-kecil itu kalau kita bisa ngemasnya, pendapatannya pasti malam hari melebihi itu. malah lebih besar dari yang dari 4 hari sebelumnya harus nyeting besar-besar itu lagi. Oke, nah tapi kalau idealnya Bang Endi untuk satu acara bagusnya berapa sound itu untuk yang modern gitu? Nah kita kan jadi kita buat alurnya dulu. Misalnya Bang Ilham ngikuti lokasi acara ya? Ya misalnya Bang Ilham kan, halo Wendy misalnya. Kami ini Pak dapat dari kawan. Oh yo, kami itu kalau dulu kan hitungan watt, 1 watt sekian. Dulu pakai watt kan. Kalau sekarang ini ngomongin watt juga yang konsumen juga ngerti berapa watt. Jadi kita tuh lebih kita familiar ke, oh yo acaranya apa? Oh acara misalnya akikah. Oh akikah. Lah tahu kita kan. Oh di rumah yo. Ada tenda enggak? Ada Pak, paling banyak berapa unit kan? 4 unit, selebihnya di dalam. Baca yasin. Oh kita sudah tahu sambil nanya itu. Oh berarti dia baca yasin di dalam. Berarti di dalam harus kita kasih siko. Terus tuh di teras. Selebih itu tamu di teras Pak. Oh yo itu tenda. Di tenda. Jadi artinya satu tenda itu satu ya? Speakernya banyak. Makanya kita tanya dulu. Oh ini di situ siko, terus tuh di teras 4 tenda itu kita bisa untuk 2 speaker tuh bisa untuk mengcover. Terus acaranya ganti cuma sound system Pak. Oh berarti budgetnya sekian. Tapi misalnya Pak kami itu setelah acara yasin kita pengen ada organan misalkan. Oh iya, kita sebut ke kok mahal Pak ya. Iya, karena manggil pemain organnya juga sudah mahal. Ada alternatif nggak Pak? Oh ada, apa? Karaoke. Karaoke kan dan manggil sudah berapa ratus ribu, sudah hemat dan manggil pemain organ. Oh nah, Pak karaoke Pak? Ya sudah, kita pakai karaoke, kita saja ke TV kayak itu. Terus juga modal kita juga lebih ini Bang Ilham, lebih miring. Karena modal kuota paling. Kadang-kadang masih bagus. Ada sekolah kamu, ini wifi bapaknya kenceng. Dia sudah menghemat juga gitu kan. Grupnya sampai pas sore hari apa siang hari, kita bagi 2, kau pakai kotaku. Jadi untuk apa ya, pengen menyelami bisnis sound ini harus paham dulu ya Bang Endi ya. Paham tentang bagaimana untuk koneksi dari speaker 1 ke speaker 2 sampai ke titik induknya di mixer itu tadi kan. Karena kompleks kan, bukan hanya kita ngomong device, bukan hanya ngomong alat, tapi juga cak mana kita tuh mesti mengetahui. Kalau kami itu selalu prinsipnya 3T, tahu lokasi, tahu kehendak konsumen, sama tahu diri. Ya tahu lokasi itu misalnya, oh tahu lokasinya tuh di lapangan, misalnya di lapangan bola misalnya. Terus tuh kehendaknya tuan rumah apa? Oh kami itu Pak, KG pengen mengcover setiap misalnya ada acara itu.
waktu ngomong di tengah lapangan kan. Nah, nanti yang penting tahu diri, ya aku tidak mampu. Sudahlah, enggak usah ilegal kita oper ke kawan atau enggak usah di embed sama sekali. Tapi misalnya 3 titik ini, Akika misalnya. Oh, tahu di rumah. Sudah terbayang yuk, speaker sebenarnya. Terus pengennya apa? Tahu kendaknya uang yang rumah. Tidak ya, kami itu cuma ini baik. Apa tuh kalau pakai tuh enggak perlu nyanyi-nyanyi. Kalau begitu selesai bubar, baik kesan. Oh, berarti speaker baik, perlu pakai alat musik lain. Mic-nya baik, mic 2 ekor sampai 3 ekor cukup kan. Terus tahu diri, cover alat itu gitu. Jadi jangan memaksakan itu tadi. Iya, jangan duit. Iya, daripada kita kan pernah mungkin Bang Ilham pernah dengar kan, uang tuh komplain, apa alatnya kurang kecil lapangan sebesar ini bawa semua nomor wong daripada nomor wong di tengah acara. Jadi kasus baik Jadi kasus baik kan malah kita tuh. Nomor ujung-ujungnya. Iya, lebih baik kita ngindar dari masalah dari awal gitu. Tapi enaknya Bang Andy ini lah sudah paham kan. Nah, ini hati-hati juga nih untuk yang punya nafsu baik untuk membangun bisnis ini karena ke praktisan yang ada saat ini kan jangan sampai itu malah jadi bumerang juga nih. Pengen ada job tapi kita tidak paham. Pengen cepat duit ya. Akhirnya itu tadi ada komplain. Ada komplain. Nah, ketika komplain itu muncul itu tuh kadang-kadang sangat berpengaruh kepada kita ke depannya. Nggak usah ke komplain kan. Hasil suara kita beda kan. Antara misal kami yang nyeting dengan kru kami beda. Itu sudah jauh dan beda. Uang tuh sampai. Nah, pas kami datang lagi. Nah, ini yang kemarin tuh mentang lah kami bayar murah kan. Oh, tidak kebetulan baik kemarin tuh sama baik kan. Oh, tidak lah sama kamu tuh lemak tuh lah padahal kita paling kurang nih. Nah, kita pegang padahal belum. Oh ya pastinya padahal itu sugesti juga Bang Ilham. Kalau kita sama kayak dokter kan, kata Bang kalau dokter lama, iya belum lah dokter itu megang suntikan baru dipegang bela sembuh kan. Sama aja kita. Siapa tahu nih, kalau kayak yang datang tuh sudah lama itu. Padahal kita baru megang. Jadi oh iya Pak sama. Padahal tidak kita pakai, cuma kita pegang baik gitu. Sugesti itu tadi kan kita kayak sudah pengalaman itu tadi tuh. Orang sudah nyaman duluan. Dan aku tuh ke titik itu memang butuh proses. Ada waktunya jam juga. terbang dan kita balik-balik itu di mana-mana Bang Ilham nanya gawe itu selain skill, yang paling penting itu tadi attitude tadi. Attitude juga menunjang kan. Oh, Bang, bahkan di untuk sound system yang katanya di belakang layar pun attitude ya itu nomor 1. Ini motivasi yang perlu dipahami sama kayak pekerjaan seni juga kan atau di dunia entertain. Sekeren apa artis itu suaranya melengking atau segala macam cantik belaga, tapi kalau tidak beraktif akan tidak berkembang karirnya ke depan gitu kan. Sama halnya juga di sound system juga. Sama, bahkan itu itu akan berkaitan dengan trust ya, Bang Edi. Contohnya begini, misalnya kita masuk sebuah hotel ya, dengan bayangkan bahwa Bang Ilham dengan kita membawa speaker yang sudah kodol. Iya benar. Kita Bang hotel kan ada standar juga biasa kan. Waduh Pak, ini tolong ini Pak ya dikasih kain hitam Pak ya. Dia telah ilfil dulu kan. Payu Pak, lain kali itu vendor cari yang lain katanya kan biarpun bagus tuh dalamnya kan. Ini berkaitan dengan kata Bang Edi tadi sadar diri itu tadi. Terus begitu turun krunya tuh cana lama warna merah, sepan pendek, sendal jepit. Sebenarnya di hotel itu kita kan harus paham juga bagaimana. Apalagi hotel berbintang kan. Hotel berbintang itu ada syarat. Pertama tidak boleh memakai sepan pendek, sandal jepit. Tidak boleh sandal jepit. Sandal biasa pun harus bersepatu. Kita kan harus tahu kan itu kan. Ini kan attitude juga kan. Tapi bahkan di security, sampai Pak ini sudah aman. Tahu kan Pak? Kru kita aman. Kru kami suruh cakap-cakap kamu, siapa tahu ketemu jodoh di hotel. Jadi trigger seperti itu dia. Jadi dia bersepatu, kemudian tuh celananya yang bagus. Kami kan walaupun bajunya tuh biasa, kami kasih merek misalnya kan Aura Sound. Jadi lebih tertib kan. Itu. Jadi pas masuk juga kita harus punya nih sudah tata krama juga sama orang. Enggak boleh ngerokok. Itu kita dicap juga Bang. Nah, ini kunci yang dibuka langsung oleh Bang Edi ya, luar biasa nih. Dan itu tidak cuma kita sebagai owner ya, sampai ke tim kita juga. Karena itu dilihat, kami sound system kami itu kecil Bang. Tapi tidak jarang manajer hotel pun sudah punya sound system sendiri. Kadang-kadang kayak gitu tuh. Mas nanti bisa nggak di malam tahun baru pakai sound system? Loh ini yang ada Pak. Nggak, saya tuh kurang nih. Kalau ini kan pas banget nih. Walaupun kecil gini enak katanya kan. Karena dilihatnya juga kru kita misalnya ada kurang ini, langsung kru kita langsung cekatan. Terus instalasi kabel rapi. Kemudian tidak semraut. Terus kami sengaja beliin yang parfum yang di yang murah-murahan itu ya, yang berapa kali sifat habis, ada masalah. Supaya apa? Kita tadi tahu diri dulu. Kru kita nih kayaknya dia nih kurang nih, wangi dikit. Supaya apa? Orang tuh nyaman. Karena itu akan berbaur. Dan percaya Bang Ilham, kami itu sering kali dibilang walaupun kita sedang tidak bertugas sebagai talent pengisi acara, sering bisa dikira kami itu talent pengisi acara. Padahal setelah itu bertugas sebagai sound system. Kenapa? Ketika acaranya itu misal itu seminar dokter seluruh Indonesia, dokter objin seluruh Indonesia. Acaranya lumayan besar skala itu. Iya di hotel kan bintang 5 tuh. Seminar dokter objin se-Indonesia. Se-Indonesia tuh dilihatkan pula. Kalau itu udah serius kita pakai itu, kamu ada ini enggak blazer atau jas? Sudah pakai jas. Oh itu. Karena Bang Edi cuma memperhatikannya nih. Sangat detail. Kenapa Bang Ilham? Ketika kita sudah masuk hotel di event-event besar seperti itu, kita tuh akan disandingkan dengan orang-orang hebat lainnya. Apalagi dokter kan. Misalnya dokter dia nanya kita tuh dia tuh bukan level aku. Terus juga Bang di samping kita ada fokus, ada yang LED, orang-orang itu kan itu tuh orang-orang intelek semua Bang Ilham. Kalau dia kita ada dispelengnya kan. Nah, tapi kami itu sering masuk hotel tuh cas. Walaupun kita cuma tugas di sound system kan. Kadang-kadang muncul di layar. Coba kita lihat tuh. Orang tuh lihat, wah ini ada ini next level nih. Gitu punya sound sembarangan ini. Benar. Dan itu juga beruntungnya juga karena memang Bang Edi berkaitan juga di entertain juga ya. Jadi MC gitu. Ya, nah itu juga yang membuat itu sebuah anugerah ya. Kita mengetahui seluk-beluk di bidang entertain, kekurangannya apa, kelebihannya apa, terus kesukaan orang apa, tidak kesukaan orang apa. Jadi kita paham kan, tuh udah seneng loh kalau dicari obat kita harus ini. Nah, bayarannya kan orang tuh MC misalnya
Karena orang MC kan beda-beda. Iya, karakternya Ya, kan. ada yang gengsi, ada kita tahu Pak, langsung begitu. Izin Bapak MC-nya Pak. Ya, Pak ini ada pilihan mic, Bapak mau pilih Oh, apa? Kita perhatiin jadi itu. dikasih pilihan dulu mereka ya. Kadang-kadang orang tuh Langsung ya gitu. dia sudah belum apa-apa, dia tuh sudah nyaman duluan dan gitu kan. Kadang-kadang dia yang tadinya kata orang terkenal dengan MC cerewet, jutek dengan kita Jadi langsung ubah tuh. jadi lagi sudah Pak. Ya dia tuh tidak banyak ini lagi kan. Itu orang-orang kadang ada bahkan ada kawan tuh, "Di, besok kami tuh acara Polda. Kau ini yang ini." MC-nya. Bukan. Bukan. Yang Yang soundnya. handle soundnya. Aku tidak berani. Kenapa tuh? Jiper. Ya misalkan di Polda nih. Oke. Padahal kan sound systemnya sama aja. Cuma kadang sambutan dari ini. Nah, itu kan kata protokol, Pak ini tidak boleh, Pak ini tidak boleh, cuy tidak boleh, tidak boleh nih. Harus pergi Pak, harus dengar Jadi di BCBC itu. jadi Apa ini dia ya. kan? Pak ini dari ini loh, Pak bintang 3 loh, Pak bintang 4. Nah, mati oh kayak salam sana. Kita tuh untuk menjaga wibawa yang Iya. akan ngomong itu tadi ya Bang Edi ya. Itu kan yang jaga kan si protokolnya. Protokolnya akhirnya nge-push yang Begitu. bagian sound system. Akhirnya Sound ikutan juga di situ. nge-push gitu kan gitu kan. Tapi karena kita sudah terbiasa, tidak usah itu Bang. Kadang-kadang untuk Indonesia Raya aja, menyanyikan lagu bahasa Indonesia. Oke. Kami tuh sering Pernah ada pengalaman? bahkan sering disewa tuh cuma gara-gara orang takut Indonesia Raya. Oh. Karena pernah kejadian pas Indonesia pas apel ya upacara misalnya hari ulang tahun sebuah rumah sakit. Kemerdekaan itu. Hari ulang tahun Ulang tahun. kemerdekaan atau rumah sakit. Sudah kita nyewa nyewa yang punya KND Untuk menangkis ini tadi kan. daripada kita saro ke Marawang apa. Karena sering misalnya Ngaung gitu ya misalnya Dongeng. pas momen misalnya Oke. begitu bendera kemana duk bendera siap langsung di-play-nya. Oh. Padahal itu belum. Oh. Harusnya bendera siap kepada ada spektrum dulu ya. iya, tadi bendera siap karena kegugupan tuh kena marah. Benar. Dan itu terjadi kadang sering kali terjadi punya Indonesia. Tapi kalau untuk menangkis itu Bang Edi turun tangan langsung ya. Nah, makanya orang tuh kadang nyewa kita malah. Ketika pakai aura sound ini Oh iya. Bang Edi yang tugasnya Jadi itu. ada hal-hal yang bisa kita tinggalkan. Misalnya, mohon maaf bukan kita meremehkan. Benar. Ulang tahun anak-anak, ya sudah kru-kru kita tuh Iya, lagi salah. itu sesuai dengan segmentasi acaranya. Asik-asik. Kalaupun ada yang mencuit juga orang Ya, tidak itu peduli. peduli kan. Tapi kalau yang kayak itu misalnya bakal upacara bendera yang di apalagi upacara kenegaraan apa misalnya Ulang tahun suatu badan. RI kan ulang tahun RI apa ulang tahun sebuah perusahaan yang harus perfect gitu kan. Itu ini kami Mau kan mau. bisa langsung. Bahkan kami punya pengalaman ini ya. tidak mengenakan. Nah, ini perlu pengalaman ini Iya. ya untuk jadi pembelajaran kita Iya. bersama. Apa tuh Bang Edi? Bahkan untuk yang kita prepare dengan jam terbang yang menurut kami lumayan sudah tinggi, ada yang kita tuh kata orang tuh hari sial tuh ada di kalender Benar. kita sudah prepare. Jadi tidak bisa diprediksi. Tidak diprediksi. Itu tuh karena katanya bakal ada Menteri Erick Thohir tuh Waduh, yang berkunjung datang. ke perusahaan itu. Dia ada harus perfect, nggak boleh mencuit segala macam. Nah waktu itu kita lagi masang, ya pas lagi gladi, kita lagi masang tuh Lagi GB ya? gladi tuh ada apa tuh gladi vokal group ya, karena itu paduan suara. Oke, ada paduan suaranya. Ya wajar lah namanya paduan suara kan kita namanya baru Pertama vokal kali. baru gladi, masih ada yang sweet mencuit. Kebetulan ada protokol dari Pak Erick Thohir itu kan. Oh, dia datang Dia ngelihat itu. datang. Tidak mau dia ada Oh itu. ini nggak boleh nih apa nih. Ada itu. Nah karena takut si orang lokal ini langsung dia memerintahkan Pak ganti vendor. Kita lagi masang tuh. Padahal kita lagi Ya, belum selesai, memang belum selesai kan. Tapi Tapi kan setidaknya kita sudah ke sana. kita sudah masang. Alat Soalnya sudah lagi dibawa jadi. kan. Bukan lagi dibawa, udah dipasang lagi. Iya, itu. Cuma lagi gladi kan wajar rasanya. Kok enak. Jadi di Mbak Maghrib dia dihubungi, Pak, mohon maaf Pak, kata Bapak harus ini tadi. Waduh, jadi gimana nih? Ya kan ini Pak sudah kerja terpaksa. Mau tidak mau, suka tidak suka kita dimaksa. Udah baca pokoknya harusnya kami. Iya. Cuma juga orang sudah nggak ini kan. Ya terpaksa itu akhirnya kita take down. Cuma itu ya memberikan pengertian kepada ini. Tetap Tapi setidaknya itu jadi pengalaman yang akhirnya Sangat, jadi guru sangat. untuk kedepannya Bang Edi. ya, kita juga memfilter lagi ya. Kita baik itu kita SOP nya kita tingkatkan dan tadi juga kita ngelihat juga nih. Kan kadang orang tuh memang belum kadang saya kan belum ini masih gladi Iya, ya. kan belum masyarakat juga itu. Belum. Cuma jadi pelajaran bagi kita kalau yang jutek-jutek ini lebih baik nggak usah diambil dari aku. Iya benar. Kita tahu dulu karakter Iya, yang ngasih tadi kan. iya. Tapi kalau pengalaman kayak dengan entertain, Iya. kayak dengan artis segala macam minimal lokal lah. Oh, Sering alhamdulillah kita dulu ada pengalaman manis pernah di suatu perusahaan BUMN. Wah itu tadi kadang-kadang ada kurang ajar juga ya ngomongin Pak kita ada acara ini Iya. gathering apa tuh ya semacam apa ya di perusahaan kan Iya. ya pakai sound ada pemain organ nih Pak ya tapi kayak nanti ada surprise Pak nanti ada artis ibu kota lah Yang nanti datang. kita surprise kan Kayak tahunnya ini, cuma untuk komediannya beda. bukan Oh, jadi aslinya nih ya? asli tapi kan maksud kita tuh mbok yang ngomong kalau sekelas dia kan kita kan Oh, bisa iya, bisa iya, kita iya, menaikkan iya. harga lagi dong Bang Ilham. Benar, karena kan artis tau lah dewe Iya, ya. pressure-nya juga kan kita harus Budgetnya beda. Budgetnya beda. Tahu nggak siapa yang datang? Siapa? Kita kan dengan peralatan yang standar organ kita. Elvi Sukaisi. Waduh, biasanya artis tuh mereka komunikasi dulu ya. Aku ada standar mic tuh yang kayak ini nih, Nah, bawa dewe gitu. makanya kebetulan Bunda Elvi Sukaisi ini kan Tidak terlalu cerewet tuh. orangnya pertama dan ini acara itu internal kantor. Dia tuh lebih ke memang internal. Yang memang ikut kantor ya. private Tidak ada orang. masyarakat luas gitu. Masyarakat luar tidak dilibatkan hanya ini. Tapi itu acaranya itu setelah senam pagi. Jadi ada kami kayak senam pagi dulu, sudah heboh. Senam pagi kita seperti yang kami janjikan kemarin kita mendatangkan tamu rahasia, surprise kita. Begitu tuh kami tuh nggak tahu siapa yang Pengirim pun tidak tahu. karena dibocorkan Karena ya. memang sangat tidak dibocorkan. Tapi kami tuh gondoknya itu keset. Itu tadi. Kalau tahu Elvi Sukaisi kita kan terima kita ini kan mic-nya pun kita Spesial kan? khususkan. Sampai Bunda Elvi itu bilang gini, begitu dibuka, oh Elvi Sukaisi. Dia dengan apa tuh enter dia nyanyi. Kebetulan yang nyanyi gula-gula itu kan Iya. pemain kan nggak jalan dua belum ini tapi untung kita di pengalaman jam terbang udara saya sudah mati-mati waktu itu saya sudah ada file-file YouTube LTSPC. karaoke-nya begitu dia waduh kan saya belum tahu Langsung di play. play aja kata waktu itu belum zaman karaoke padahal setelah Tapi sudah bisa sampai ke situ pikiran saya udah ya antisipasi ya. antisipasi setelah saya nyanyi nolak kan keren persis Kalau ada lagi kan sama dia kan, dari Gladi sama Mia. ada gitu makanya dia respect langsung keren tapi ini ya katanya kok ini mic-nya ada lipstick siapa ini ya kan lipstick orang banyak sebelum beliau kan banyak yang nyanyi ada kan jam-jam sebelumnya. iya itu yang nyanyi pesan-pesan tadi itu yang saya jadi kenangan apa yang tidak terlupakan lah. Dan orangnya
kita semakin tinggi ini ya, kita Dia itu tadi. kita takut nanti dia, aku gak mau ini, ternyata enggak. Iya, lagi sekelas artis kan agak ribet ya. Iya, apalagi zaman now kan riders kan Benar. gila-gilaan. Riders itu sampai bikin kita yang jadi penyelenggara atau yang agak terlibat untuk itu. Makanya kita harus menaikkan harga Bang, karena kadang-kadang tuh ridersnya tuh di luar nulur. Tapi kalau untuk di Arasan ini kayaknya untuk sekelas artis pun sudah bisa dijangkau ya. Udah, jadi kita tuh selalu komunikasi. Kan kita kan ada SOP-nya kalau ada artis. Kita mau sama-sama nanti ada artisnya ini. Enggak usah kan Jakarta lokal ya. Yang lokal pun sekarang dia sudah ada nih. Sekarang udah enak, udah saling komunikasi. Ini namanya Pak ini. Oh Pak, kita butuh ini. Dan kita monitornya, kita mau yang merek tertentu. Kalau ada, kita ada. Ya kan, kalau enggak, itu, ini budgetnya enggak masuk. Wah, kalau budget enggak masuk, kita jangan sampai terjebak nih. Dan makanya budgetnya harga biasa tapi permintaannya luar biasa. Nah, ini tidak sesuai dengan simbang jadi. Harus tahu juga, kita tahu diri juga. Jangan sampai kita 3T itu tadi ya. Kan banyak teman-teman yang akhirnya mau dapat untung dalam untung. Nah, karena terjebak. Itu. Jadi komunikasi di awal itu penting. Betul, sangat untuk mengetahui bagaimana siapa yang akan menggunakan dari sound kita, alat kita itu tadi ya. Oke. Tapi kalau buat di sound Aura ini jangkauannya bisa segala acara ya gitu. Pada prinsipnya semua acara bisa kita cover kecuali yang nuansa remix memang kita tidak. Bahkan kita dulu pernah dulu pernah kita ada acara perayaan Natal. Itu kan agama lain itu kan kata orang itu muamalah ya, sah aja. Dan memang yang Natalnya enggak macam-macam, Mas. Itu perayaan Natal dia pun ton. Itu kan kalau orang mohon maaf saudara-saudara kita yang agama Kristen jago itu main organ, keyboard. Dan mereka remaja-remaja itu bisa nyetel sendiri kan, ya silakan gitu. Jadi lebih enak juga gitu. Jadi kalau pengalaman yang seperti itu banyak lah, mulai dari acara musik, acara kematian pun kita sudah cover ya. Yasina Degari misalnya gitu kan. Jadi memang akhirnya dari jam terbang inilah Bang Indi ya. Mengantarkan terutama untuk di Aura Sound ini akhirnya sukses menangani berbagai acara itu. Ya, dan membuat kita pede. Orang lain takut loh, aku gak mau ngambil acara itu acara ada menteri. Kita malah, hayo ada menteri. Malah di situ saya malah ada wah, ini kita akan nampilkan apa nih pada saat ada menteri itu. Contohnya waktu zaman almarhum Alex Nurdin, gubernur kita, rahimahullah insyaallah. Waktu itu di salah satu rumah sakit. Protokol kan udah ini kan. Begitu dia itu hari ulang tahun rumah sakit tersebut. Selesai turun dia kata sambutan, penghargaan untuk 25 tahun pengabdian karyawan. Ada yang 15 tahun, ada 10 tahun, ada yang 25 tahun kan gitu kan. Protokolnya begitu, tiba-tiba protokol nggak tahu, saya karena sudah lihat ini kayaknya ngomongnya bagus nih, saya kasih background musik. Oke, impor itu? Impor, yang si protokol nggak tahu, langsung oleh. Tapi ketika dia melihat begitu, ngomong penghargaan untuk 25 tahun pengabdian terhadap rumah sakit ini, saya kasih background yang ini Bang Ilham, yang You Raise Me Up. Oh iya. Jadi nuansanya terbawa ya? Iya kan, kau mendukungku dalam keadaan sedih, dalam keadaan jatuh, dalam keadaan aku terpuruk, kau tetap mendukungku. Itu kan pegawai-pegawainya kan, walaupun dulu rumah sakitnya lagi, dia tetap mendukung 25 tahun kan, si protokol langsung dia oke. Kita pun harus paham itu. Jadi harus kreatif juga ya mungkin dia. Makanya saya merasa beruntung juga saya di bidang entertainment, jadi kayak kita tahu tuh, ini lagu ini kayaknya untuk momen ini gitu. Ada kaitan juga di situ ya. Iya. Oke. Nah, ini kalau buat kontak person untuk yang pengen nih acara kami handle-nya sama orang. Kemana tuh? Ada sosial media atau kontaknya? Iya, kalau kami tuh baru buka IG tuh baru. Kita baru buka IG karena kita masuk Gen Y ya. Gen X kadang males. Benar. Berarti lagi lancar ya. Oh, jadi baru ada Instagramnya? Baru ya sudah ada tapi memang belum banyak konten-kontennya. Di itu IG Rental Sound Palembang. Rental Sound Palembang. Rental Sound Palembang muncul itu punya kita. Kalau untuk di kontak person 0821 754 76224. Oke, pokoknya gampang lah ya. Bisa dicari. Oke, ini teman-teman kita sudah di perjumpaan kita sudah 59 menit masih jam 11 ya. Oke, terima kasih Bang Indi. Sama-sama Bang Ilham. Kayaknya waktu tidak terasa kalau ngomongin begini ya. Oke, pokoknya kita akan mudah-mudahan Aura Sound akan selalu berkibar dan juga makin berkembang, makin eksis juga di segala acara, dan juga kita nantikan juga dengan gebrakannya ya, yang selalu akan dihadirkan di Aura Sound pasti. Kalau bisa menginspirasi juga. Mudah-mudahan nanti akan jadi inspirasi edukasi juga dan penambah wawasan untuk pendengar kita ya. Oke, baik Mas Bicek, karena sudah di penghujung perjumpaan kami tuntaskan untuk di teras UMKM edisi Senin 2 Maret 2026 dan kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.